Alhamdulillah, akhi, ukhti, sebagian ikhwan yang berangkat umroh dan akhwat, mereka melakukan ibadah umroh Alhamdulillah dengan niat yang benar dan Alhamdulillah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Namun, kesalahan dari kurangnya ilmu tentang bagaimana syarat-syarat tata cara ibadah umroh yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengakibatkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita mengetahui tentang apa saja yang membuat ibadah kita itu tertolak atau pahalanya berkurang ketika kita umroh. Di antara kesalahan-kesalahan orang yang melaksanakan ibadah umroh adalah yang pertama, mereka melewati batas mikot sebelum mereka masuk ke dalam niat umroh seperti labbaik Allahumma umroh. Mereka mengucapkannya setelah tempat mikotnya sudah melewati, misalnya kalau dari Madinah, dari Bir Ali, mereka melewatinya kemudian mengucapkannya, ini salah. Maka dia harus wajib membayar dam kalau dia melewati mikot baru mengucapkan kalimat ini. Kemudian kesalahan yang kedua, ketika dia tawaf, dia tidak mulai dari Hajar Aswad, dari rukun Hajar Aswad. Harusnya dia mulai dari rukun Hajar Aswad. Karena kalau sudah melewati rukun Hajar Aswad, kemudian baru dia mulai tawaf atau niat tawafnya mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Ini kesalahan dan ini tidak sah tawafnya, harus diulangi dari Hajar Aswad. Begitu juga kesalahan sebagian orang yang tawaf, ketika dia tawaf dia tidak berwudu atau di tengah-tengah tawaf batal wudunya, dia harus mengulang wudunya. Karena tawaf tanpa wudu ini kesalahan dan tidak sah tawafnya. Begitu juga kesalahan ketika mereka yang umroh adalah ketika memakai kain ihram, dia memakai wangi-wangian di kain ihramnya. Ini tidak boleh. Ini dapat mengurangi pahala ketika umroh memakai wangi-wangian. Ini tidak boleh. Itu juga memakai hal-hal yang dilarang ketika umroh, memakai topi ya ketika lagi masuknya ihram, pakai topi, pakai sepatu, pakai kaos kaki dan lainnya dari larangan-larangan ini tidak boleh. Begitu juga kesalahan yang berikutnya, ketika sedang melaksanakan ibadah tawaf, sebagian sibuk dengan selfie, foto-fotoan, video. Ini tidak pantas dilakukan karena kita sedang dalam ibadah. Sebaiknya tidak foto-fotoan, tidak video-videoan dulu. Karena ini rangkaian ibadah yang mana kita dituntut untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ibadah itu sesuai sunnah, tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin foto, video, selesai dari tahallul, silakan video, foto. Kalau belum tahallul, sebaiknya tidak mengambil foto atau video-video. Begitu juga kesalahan sebagian ikhwah yang melaksanakan ibadah umroh adalah ketika mereka saat tawaf, mereka tidak menghadapkan bahu kirinya ke arah Ka'bah. Ya, bahu kiri itu harus menghadap Ka'bah, bukan membelakangi Ka'bah. Ya, sebagian orang yang tawaf itu dia menghadap Ka'bah atau dia membelakangi Ka'bah atau pundak kanannya ke arah Ka'bah. Ini semua tidak benar. Ya, harus pundak kiri kita berada ke arah Ka'bah. Itu tawaf yang benar. Karena kalau pundak kiri kita tidak menghadap ke Ka'bah, seperti kita menghadap ke arah Ka'bah sambil tawaf, ini tidak sah. Sampai benar-benar pundak kirinya menghadap ke arah Ka'bah. Begitu juga kesalahan dalam ibadah umroh saat sa'i. Ketika dia sa'i, dia lari di setiap sa'i tersebut. Padahal lari-lari kecil itu hanya di antara lampu hijau yang ada di sekitar Safa dan Marwah sambil membaca doa zikir ya yang disyariatkan. Namun lari-lari ini juga dikhususkan bagi laki-laki saja. Adapun wanita itu sunnahnya dia berjalan ketika antara lampu hijau tersebut. Begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh sebagian yang tawaf adalah mereka berdesak-desakan. Ketika tawaf, desak-desakan ini tidak baik ya. Ini dapat mengganggu orang lain dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mengganggu saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah. Jangan kita desak-desakan, jangan kita ingin merebut Hajar Aswad karena ingin mencium Hajar Aswad. Karena mencium Hajar Aswad ini hukumnya sunnah, bukan suatu kewajiban. Kalau tidak bisa kita mencium Hajar Aswad, cukup kita isyarat dengan tangan kanan kita saja. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Tidak boleh ada perkataan-perkataan yang dosa, tidak juga perbuatan maksiat, tidak juga kita berdebat ketika sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Maka kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya.
kita hendaknya menjauhi orang-orang yang desak-desakan agar ibadah kita tetap diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan umroh nyaman sesuai tuntunan sunnah bersama Zim Tour and Travel.